warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2B mahasiswa radio di Universitas Airlangga. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Fauzi Irwan Pabuti dengan NIM akhir 077. Saya Putri Citra Rafida dengan NIM akhir 072. Saya Novaika Pamevia dengan NIM akhir 073. Saya Maria Meliana dengan NIM akhir 083. Saya Leila Hibertia dengan NIM akhir 066. Saya Janta Dewa Doketa dengan NIM akhir 001. Saya Valadian Pradipati dengan NIM akhir 100. Sini kami akan menjelaskan prosedur pemeriksaan radiografi pada manus Dengan indikasi klinis, fraktur pada bagian metakarpal. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya ada keluhan apa ya? Jadi saya sakit. Ada kartu berobatnya? Sebelumnya ada. Dulu ya, ini sih. Nanti saya akan langsung arahkan ke laboratorium radiologi ya. Mari Saka. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan radiologi, kita harus menemui dokter untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dokter terlebih dahulu. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, bisa diceritakan keluhannya apa saja? Jadi saya bisa ikut dokter setelah kaki saya itu sakit. Itu jatuhnya sejak kapan ya Pak? Kira-kira 2 hari yang lalu. Jadi sudah lumayan lama ya, dan Bapak biarkan begitu saja. Ini untuk suspek sementara itu ada kecurigaan fraktur di tangan yang mana itu menyebabkan sakit secara berkelanjutan. Kira-kira dioperasi nggak dok? Kita ambil tindakan ronsen dulu Pak, jadi kita mengevaluasi sakit itu kelainannya apa aja. Seperti itu. Bisa diarahkan Sus? Permisi Bu, jadi ini adalah inform question, yaitu surat persetujuan keluarga pasien sebelum dilakukannya pemeriksaan radiologi. Nah sebelum itu saya izin menjelaskan tentang pemeriksaan radiologi ya. Ketika pasien melakukan pemeriksaan radiologi, pasien ini akan terpapar oleh radiasi sehingga memungkinkan terjadinya efek samping yang berupa mual maupun pusing. Nah namun hal ini perlu dilakukan karena mengingat kita perlu mengetahui kondisi dalam dari tangan pasien tersebut. Nah untuk itu silakan pada keluarga untuk mendatangi konsultasi. Baik, sebelumnya kami identifikasi terlebih dahulu Bapak atas nama siapa? Baik. Tempat tanggal lahirnya Surabaya 20 Mei 2004 ya Bapak. Diduga indikasi klinisnya terjadi patah tulang di tangan, betul? Sebelum melakukan pemeriksaan radiografi ini tidak boleh ada benda logam di area yang akan diperiksa. Sebelumnya Bapak tangannya ada gelar cincin atau mungkin ada riwayat pasang pen? Oke. Nantinya area yang akan diperiksa hanya tangan sebelah kanan ya Pak, dan untuk area yang lain Bapak bisa memakai apron di dadanya. Penggunaan apron pada area yang tidak diperiksa ini ditujukan untuk menghindari paparan radiasi yang akan mengenai area yang tidak diperiksa sehingga pasien menerima dosis yang seminimal mungkin.
Posisi pasien erect duduk dengan meletakkan tangan di atas meja dan memfleksikan siku 90 derajat, tidak lupa juga menggunakan apron di badan. Untuk posisi objek, menyelaraskan long axis manus dan buris, sejajar dengan tepi IR, lalu mempertahankan posisi manus sepenuhnya pronasi dengan digiti sedikit terpisah, dan letakkan marker R atau L di luar objek namun tetap di dalam area kolimasi. Kemudian untuk pengaturan tabung, kita mengatur CR yaitu tegak lurus terhadap image reseptor dengan center point yaitu pada metakarpophalangeal 3 atau MCP3 dengan FFD yaitu sebesar 100 cm. Kemudian untuk kolimasi mencakup sisi kanan kiri manus dan buris. Selanjutnya, atur parameter eksposi pada konsol dengan mengubah KV, MA, dan MS sesuai dengan pemeriksaan yang digunakan. Untuk KV-nya kita menggunakan 55, dengan MA 250, dan MS sebesar 10, sehingga didapatkan MAS sebesar 2,5. Sebagai seorang radiografer, kita wajib menggunakan pendos sebagai salah satu dosis perorangan pada saat kita bekerja. Pendos sendiri merupakan salah satu penerapan prinsip proteksi radiasi yaitu limitasi dosis. Selain menggunakan pendos, radiografer juga biasanya menggunakan apron timbal untuk menerapkan prinsip proteksi radiasi. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi kita telah mendapatkan hasil gambar cerita yang mana akan saya sedikit jelaskan pada Bapak. Jadi dapat dilihat di gambar sini, punggung tangan Bapak itu mengalami fraktur atau keretakan yang mana itu menyebabkan sakit secara berkelanjutan. Ya. Pada pemeriksaan dan proyeksi PA, aku menampilkan seluruh tangan dan pergelangan tangan sepanjang 2,5 cm di bawah distal. Kemudian proyeksi ini akan menampilkan proyeksi pandangan miring pada ibu jari. Selanjutnya long axis tangan akan sejajar dengan sumbu panjang dari IR. Kemudian bisa dilihat hasil citra pada bagian sebelah sini. Bisa terlihat pada bagian metakarpal 2 terdapat fraktur atau garis polip. Interphalangeal zone yang terbuka menunjukkan pronasi manus dengan benar. Kemudian densitas dan kontras yang optimal akan menunjukkan soft tissue dan trabekular tulang yang jelas. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.